dengan ulang tahun PWGT yang ke-56 tahun. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Sekali lagi. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita dan kita mulai ibadah kita. Saudara-saudara, suatu sukacita besar ketika kita diperkenankan kembali oleh Tuhan mengalami dan menikmati persekutuan sebagai sebuah kesempatan untuk menghayati makna kelahiran Yesus Kristus yang dinantikan umatnya dan penantian kedatangannya kembali. Kita pun bersyukur bersama hari ini, tepatnya tanggal 4 Desember 2022, PWGT memasuki usia 56 tahun. Melalui kesempatan ini, kita terus dituntun menampakkan sikap dan perih hidup yang takut akan Tuhan dan saling terbuka, mengasihi, serta menerima sesama sebagai wujud nyata pertobatan dalam penantian. Jemaat, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, hatiku bersukaria. Bait pertama dinyanyikan oleh kantor ya. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Maha suci nama Allah, rahmatnya turun-temurun atas orang salehnya. Saudara-saudara sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih-Nya menyertaimu. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 72, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-18 sampai 19. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja,
dan dan keadilan-Mu keadilan-Mu kepada Putra Putra Raja, Raja, Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Dan bukit-bukit membawa kebenaran Kiranya Ia memberi keadilan, kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin. tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Dan selama ada bulan turun-temurun, Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. seperti dirus hujan yang menggenangi bumi, Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Oh puang kamase itu datu mi adai kemaloloan me lami ben katogan nami puang nama lambuk lama parentah na tontong ungkari manita umpabutu kamarampasan deno pakada tuang na bintin tontong say lakona. Mari kita berdiri. Kita akan mendengar sekaligus memaknai perintah mengasihi. Saudara-saudara, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, sekalipun diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
Saudara-saudara, kita kemudian masuk dalam pengakuan dosa kita. Marilah dengan rendah hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari bahwa betapa sering kami lalai melakukan perintah-Mu. Kami tidak mengasihi sesama karena keegoisan, ambisi, dan kepentingan pribadi. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Sengkean oh pang dak mi pa di na karekekan mi katurui turui na opang belana lo lan agan parunin lingku opang umpena pakna wai matangku opang umpotilan datang marang aku mata ka mopang malan mo matangku tang tibida tu matangku buntutu mangga dosaku. Kepada kamu sekalian saudara-saudaraku yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sambil persembahan kita berikan, kita memuji Tuhan. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan
Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, ada natura yang akan kita uangkan berupa sayur pangi pamarasan sumbangan dari keluarga di kelompok 6, dan lelang ini ditujukan untuk paduan suara Jemaat Rama yang akan mengikuti Festival Paduan Suara Natal di Toraja Utara pada tanggal 12 sampai 17 Desember 2022. Standar harga 100.000. Ya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara. Sayur pangi pamarasan, silakan taruh harga. Untuk mendukung tim paduan suara Jemaat Rama. Dan sebentar mereka akan menampilkan suara emas mereka. Mari Bapak Ibu, kita mendukung. Silakan. Satu kali. Samping, sayap, kiri, kanan, atas. 101 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada? Silakan. Satu kali. Sayap kiri. Ada? $150. 2 kali. 150, 3 kali.
Ya, silakan, masih ada? Sayap kanan. Seratus, satu kali. Dua kali, 103 kali. Masih ada? Jadi pulang tidak usah masak lagi, ini sudah siap tinggal dimakan. Masih hangat. 100 satu kali. 150 dua kali. 150 tiga kali. Ya, masih ada Bapak Ibu? 100 satu kali. 500 dua kali, tiga kali. Ya, masih ada. Tinggal dua. Ya, mari Bapak Ibu. Masih ada? 100, 150, dua kali, tiga kali. Di sana, kanan, sebelah kanan. Sana, sana. Di sana berapa? 150, tiga kali. Kasih lagi. Sebelah kiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengawankannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga atas penyertaan-Mu. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita, baik melalui pundi maupun natura yang telah diuangkan. Berkati itu semua ya Bapa agar dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Bapa dalam surga yang masih ada pada diri kami masing-masing, Engkau pula memberkati agar kami dapat pakai secara baik dan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekedar informasi, jumlah lelang kita tadi 1.300.000. Kita memuji Tuhan, kurban syukur ya Tuhan, terimalah. Kurban syukur ya Tuhan, terimalah dalam
Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk membaca bagian firman Tuhan, dan ada 3 perikop bagian firman Tuhan pada saat ini. Pertama nanti dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 sekaligus bacaan utama kita. Yang kedua nanti Roma 15 ayat 7 sampai 13. Dan yang terakhir nanti dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Minggu Advent, pemaknaan kami terhadap Minggu Advent yang kedua ini, kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk mempersiapkan diri kami, baik untuk kelahiran-Mu maupun untuk kedatangan-Mu kembali. Sehingga kehidupan kami boleh senantiasa berada dalam pemaknaan di 2 peristiwa besar itu. Kami akan membaca firman-Mu saat ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat daripada-Mu, agar kami memahami firman-Mu bukan berdasarkan apa yang kami ketahui, kemampuan kami sebagai manusia biasa, tetapi semata-mata karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular telung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin.
Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari Roma 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janjinya yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuliakan Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan bunyi dari Kitab Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Firman Tuhan. Alkitab buku mulia. Alkitab buku mulia adalah firman Allah, mengajarkan
agar isinya ku mengerti. Malah bisu Ramadatu ya mokadan na puan kaundai kai katuan sialalan katonganan nang laku basa ngan mintu Allah ku kanapai tu patuna bila ku tahu firman Allah yang baik kan ku lakukan. Kalau ku tahu firman Allah, ku hindari yang jahat. Perlu ku baca setiap hari agar isinya ku mengerti. Keururuna kadana melona ku pogau kenturuna kadana nakadake ku toyan nang laku basa lan mintu Allah ku kanapai tu patuna. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Ya, hari ini kita memaknai dua bagian penting dalam ibadah kita. Pertama, ini adalah peringatan Advent yang kedua. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Advent itu adalah pemaknaan kita atau peringatan kita terhadap persiapan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dan sekaligus menantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi Advent itu bukan hanya persiapan untuk Natal, tapi sekaligus juga penantian kita untuk akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tambahan dekorasi dalam gedung ibadah ini, selain pohon Natal dan untuk hiasan Natal, lilin Advent, ada juga hari ulang tahun PWGT yang ke-56. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Minggu Advent yang kedua dengan tema pertobatan dalam penantian, kita juga sekaligus memaknai pertambahan usia PWGT yang ke-56. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan pada saat ini mengarahkan kita untuk memahami bagian ini dengan baik. Terutama dalam bacaan utama kita dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Jika kita melihat kondisi yang dialami oleh Yesaya,
pada saat itu di Israel, maka kita langsung segera bisa membandingkannya dengan situasi kita sekarang. Jadi ketika Yesaya meneruskan berita dari Tuhan kepada bangsa Israel, dalam kondisi mereka saat itu, maka kita juga dapat mengatakan bahwa kondisi kita hari ini, sekalipun tidak sama persis karena memang berbeda waktu, tetapi intinya sama saja. Dan oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun Yesaya tidak ada hari ini secara fisik, tapi semangatnya untuk mengharapkan sesuatu perubahan di kalangan orang Israel saat itu harusnya menjiwai juga perubahan melalui pertobatan yang kita lakukan, sehingga situasi yang terjadi sekarang ini kita dapat jalani dengan baik. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara. Yesaya adalah seorang nabi, adalah seorang wakil Tuhan yang kemudian Tuhan percayakan dia untuk melayani di Israel, tepatnya di Israel Selatan selama 40 tahun. Dan kalau kita lihat awal dari pelayanannya Yesaya ini, maka dikatakan setelah matinya Raja Uzia. Setelah matinya Raja Uzia, lalu Yesaya muncul sebagai seorang utusan Tuhan. Itu bukan perkataan biasa, saudara-saudara. Kita perlu mengenal dulu siapa Raja Uzia itu. Raja Uzia yang memerintah di selatan, di Yehuda, adalah seorang raja yang sempat membawa bangsa Israel di zaman keemasannya. Mengapa? Bangsa Israel, zaman pemerintahan Raja Uzia ternyata kuat sekali. Mereka hebat luar biasa. Tetapi ternyata keruntuhannya Raja Uzia ternyata juga melalui kehebatan seperti itu, kebesaran seperti itu. Mengapa? Karena ternyata kehebatan, kekuatannya Raja Uzia yang membawa Israel Selatan, Yehuda menjadi megah pada saat itu ternyata keropos juga. Di dalamnya tidak ada perkenaan Tuhan. Ibadah tetap jalan, tetapi ternyata ibadah itu kurang menempatkan Tuhan untuk dimuliakan dan ditinggikan. Ada begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Sehingga sekalipun hal-hal seperti itu tetap berjalan, tetapi ternyata itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, setelah matinya Raja Uzia itu, Yesaya datang. Lalu menyampaikan apa yang benar di hadapan Tuhan kepada orang Israel. Dan selama 40 tahun itu berarti sangat lama ini Yesaya melihat keadaan dan perkembangan di Israel saat itu. Dia sempat melihat pengalaman kehidupan di Yehuda semasa pemerintahan Raja Yotam, sampai kemudian terakhir dia memperhatikan begitu banyaknya peristiwa yang terjadi zaman pemerintahan Raja Hizkia. Di situ saudara-saudara, ini yang mempengaruhi semangatnya Yesaya untuk meneruskan sesuatu yang berharga sekali dalam situasi orang Israel saat itu. Dan dari ketiga zaman raja-raja itu, Yesaya melihat bahwa ternyata ada dua kesalahan yang terjadi di Israel karena pemimpin-pemimpinnya yang tidak berlaku seturut dengan kehendak Tuhan pada saat itu. Pertama, persoalan politik. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa ternyata persoalan politik hari ini itu sama saja persoalan politik yang terjadi zaman Nabi Yesaya. Persoalan politik apa yang terjadi saat itu, saudara-saudara? Ketika raja di Yehuda begitu kuatnya, sementara kemudian raja di utara, di Samaria, diserang oleh kekuatan Asyur, padahal saudaranya ini meminta pertolongan ke Yehuda untuk membantu mereka menghadapi Asyur.
Tetapi ternyata raja di Yehuda tidak mau. Mereka malah negosiasi dengan Asyur. Dan namanya negosiasi seperti itu karena kepentingan politik, saudara-saudara, ujung-ujungnya juga Yehuda ditaklukkan Asyur. Lalu kemudian Yehuda selanjutnya meminta pertolongan kepada Mesir. Mesir bangsa yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi luar biasanya saudara-saudara, karena Asyur ini juga mengalahkan Mesir. Akhirnya di tengah kebingungan itu, raja-raja di Yehuda bingung untuk mencari pertolongan kemana, apalagi yang di selatan, apalagi yang di utara, maksud saya saudara-saudara. Nah, Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang mengingatkan raja-raja itu, pemimpin-pemimpin itu, dengan mengatakan begini, kalau kita membawa kehidupan kita dalam pertimbangan manusia seperti Asyur, kekuatan apapun, sebesar apapun seperti Asyur itu, ujung-ujungnya kita pasti akan mengalami penderitaan. Bukankah peristiwa politik sekarang ini yang terjadi ini, saudara-saudara, seperti itu kan? Kita biasa tidak sadar dibawa ke sana kemari, lalu ujung-ujungnya kita juga merasakan bahwa ternyata kita hanya dimanfaatkan. Ada beberapa kan yang seperti ini. Kita tidak tahu, kita sudah seperti ini, mendengarkan janji, mendengarkan seperti ini, ujung-ujungnya juga pasti untuk kepentingannya saja dan kelompoknya kan. Banyak yang seperti ini. Tidak semua juga memang, tapi hati-hati dengan keadaan ini. Yehuda dan Samaria mengalami ini. Mereka hanya memikirkan tentang kekuatan besar manusia seperti Asyur. Tetapi ternyata akhir-akhirnya mereka dipermainkan. Satu. Yang kedua, yang dimaksud oleh Yesaya, situasi yang dilihat pada saat itu masih sehubungan dengan peristiwa politik itu. Ketika Yehuda bingung memikirkan bagaimana caranya menghadapi Asyur, akhirnya dibangunlah terowongan, dan itu tembus ke kolam Siloam pada saat itu, untuk kemudian jaga-jaga, siapa tahu Asyur datang, lalu kemudian memutus air yang akan kita butuhkan di kota. Akhirnya terowongan raksasa itu dibangun, dan kolam Siloam itu salah satu bagian dari terowongan raksasa yang dibangun zaman itu. Saudara-saudara, terowongan itu dibangun dan ternyata orang yang dipakai untuk membangun itu adalah orang Yehuda sendiri, masyarakat Yehuda, yang kemudian diperintahkan untuk membangun itu dengan kerja paksa. Mereka tidak melihat, pemimpin-pemimpin itu tidak memperhitungkan bahwa yang disuruh untuk bekerja ini adalah orang-orang kecil, hak-hak mereka tidak lagi diperhitungkan. Mereka kerja paksa untuk bagian itu karena kesalahan politik tadi, kesalahan pengambilan kebijakan politik tadi, itu mengorbankan masyarakat kecil. Kan begitu juga sekarang ini, saudara-saudara. Kesalahan kebijakan politis itu yang korban siapa? Pasti rakyat kecil. Pasti orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak mengerti hukum, orang yang tidak mengerti apa-apa dalam kehidupannya, pasti itu yang jadi korban. Dan oleh karena itu, saudara, pernah tidak kita mendengar tindakan kerasnya Yesaya sebagai aksi untuk menyatakan keprihatinannya itu? Dia sempat berjalan kaki, artinya dengan kaki telanjang. Dia berjalan kaki sejauh mungkin untuk menampakkan kekesalannya, kemarahannya karena pemimpin-pemimpin pada saat itu sungguh-sungguh telah melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga mengorbankan orang banyak. Dan saudara-saudara, Yesaya pada akhirnya mengatakan begini, untuk apa ibadah dilakukan di bait suci? Untuk apa bagian slogan-slogan yang diucapkan atas nama Tuhan ketika ternyata di sekitar kita tidak memaknai tentang apa yang kita maksudkan untuk memuliakan Tuhan. Karena ternyata kita membawa penderitaan kepada orang-orang kecil,
orang-orang miskin. Ayat 1 sampai ayat 5 itu jelas sekali saudara-saudara. Bagaimana kemudian Yesaya memunculkan satu pengharapan baru dalam kondisi itu. Dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima saudara-saudara diungkapkanlah oleh Yesaya bagaimana Tuhan semesta alam itu diserukan kepada para pemimpin pada saat itu, jangan macam-macamnya. Ingat, pemilik seluruh kehidupan yang terjadi di Yehuda ini ada dalam kendali Tuhan semesta alam. Dan kekuasaan Tuhan ini jangan diremehkan. Dia berkata seperti itu kepada para pemimpin pada saat itu. Dan kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima itu saudara-saudara, kerinduan untuk datangnya pembebas bagi mereka itu betul-betul digaungkan dengan begitu hebatnya. Saya baca misalnya begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Pertama, dalam ayat 1 dikatakan, pembebas itu akan datang dari tunggul Isai. Isai siapa? Isai orang tuanya Daud. Nah, mengapa bukan Daud saja, tunggul Daud? Mengapa tunggul Isai? Karena apa? Pemahaman tentang keselamatan yang sempurna itu memang dijanjikan Allah di dalam kerajaan Daud. Tapi karena kerajaan Daud itulah sehingga segala sesuatunya tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kerinduan dalam pemahaman tentang rencana keselamatan Allah itu muncul dari tunggul Isai juga sama seperti Daud. Tapi ini Daud yang baru. Dan yang menarik ini adalah tunggul. Mengapa bukan dari batang yang besar lalu muncul generasi ini? Tapi ini tunggul. Ini dari akar saudara. Dan ternyata kehidupan itu yang paling penting itu akarnya. Bukan batangnya, bukan daunnya, bukan rantingnya. Kehidupan itu pasti yang paling penting adalah akar. Dan oleh karena itu ketika tunggul atau akar itu memunculkan sebuah generasi yang baru, maka generasi itu yang kita harapkan semakin berkenan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen kemudian menjadikan bagian ini sebagai pengharapan mesianik. Dalam kemudian ibadah kita ini dalam minggu Advent yang kedua ini kita memahami begini. Kedatangan Yesus itu persis seperti kemudian yang dikatakan oleh Yesaya dalam bagian ini. Lihatlah apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Kemudian ketika dia betul-betul memenuhi apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam bagian ini. Pertama, bahwa Yesus muncul dari keturunan Daud. Itu benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada padanya. Ketika Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, maka kekuatan terbesarnya adalah bahwa Roh Tuhan itu ada padanya. Pengalaman bagi kita semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, saudara-saudara, kalau Roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan mengatakan apa kepada orang lain? Ketika Roh Tuhan itu kita sadari sudah tidak ada di dalam diri kita, kekuatan apa lagi yang akan kita pakai untuk menjalani kehidupan ini? Mungkin saja saudara bisa bekerja. Mungkin saja saudara bisa bergelimang dengan semua hal yang bisa saudara miliki. Yang saya miliki, yang kita semua miliki. Bisa saja saudara-saudara. Banyak kan orang seperti ini juga. Tetapi ketika Roh Tuhan itu tidak ada lagi pada diri kita, semua sia-sia adanya. Semua tidak akan pernah berjalan dengan baik. Apalagi kemudian selain Roh Tuhan itu ada padanya, maka anugerah Roh itu memberikan hikmat dan pengertian. Sehingga dalam ayat selanjutnya dikatakan Roh hikmat ada padanya, pengertian juga ada padanya.
saudara-saudara, orang yang memahami tentang kedatangan Kristus itu dalam hidupnya, betul-betul akan merasakan bahwa ternyata dia digerakkan oleh hikmat dan pengertiannya dari Tuhan. Kalau Yesaya menggunakan bagian ini, maka kita teringat satu-satunya yang diminta oleh Raja Salomo, raja terakhir di Israel sebelum pecah menjadi dua itu, adalah hikmat ini. Hikmat yang dari Tuhan ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, di minggu Advent ini penting sekali bagi kita. Selain bahwa roh Tuhan itu kiranya selalu ada di dalam diri kita, supaya kita tidak menjalani hidup berdasarkan kepentingan dan kemauan dan juga keuntungan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ketika roh Tuhan itu ada dalam diri kita, yang paling penting lagi adalah kiranya dengan hikmat dan pengertian melalui kuasa roh itu kita menjalani hidup kita. Ini penting saudara. Mengapa? Saya tekankan bagian ini karena ternyata hari ini banyak masalah terjadi dalam hidup kita karena kita lebih mementingkan hikmat kita sendiri, kepentingan dan kepintaran kita sendiri. Kalau kita mau menjalani setiap usaha dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjalani kehidupan rumah tangga kita, coba tanya jujur kepada diri kita, termasuk diri saya sendiri. Tanyalah diri. Paling banyak kita betul-betul apa yang kita mau, kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, kita pikirkan. Tanpa kita pernah memikirkan saudara-saudara bahwa ketika saya melakukan ini, banyak orang korban, banyak orang menderita, banyak orang merasakan duka cita dan seterusnya. Ketika saya menjalani bagian-bagian ini dalam kehidupan saya, kita kurang memikirkan bahwa ternyata dari bagian itu banyak orang menangis, banyak orang kehilangan, banyak orang betul-betul merasakan duka cita dalam hidupnya dan seterusnya. Karena roh dan hikmat pengertian kita tentang jalan-jalan Tuhan tidak pernah kita miliki dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, ketika bagian ini diperhadapkan kepada kita, maka coba lihat apa yang kemudian dikatakan oleh bagian firman Tuhan dalam bagian-bagian selanjutnya. Ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Kita diajak untuk mencontohi apa yang kemudian nantinya dialami, dilakukan oleh Mesias ini. Dan oleh karena itu Yesus kemudian datang dan kita peringati melalui Minggu Advent yang kedua ini. Satu hal tentang keadilan dan kebenaran. Ketika kita sudah bertindak, dan kita maknai itu dalam peringatan Minggu Advent yang kedua ini, ketika betul-betul keadilan dan kebenaran itu menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, betul-betul itu menjadi warna yang paling kentara, yang paling dominan dalam hidup kita. Lihat apa yang bisa terjadi dalam bagian kemudian firman Tuhan yang kita baca tadi. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu, dan seterusnya ke bawah. Ada yang menarik di sini. Ada sebuah situasi yang kemudian harusnya terjadi pertengkaran. Itu bayangkan ketika suasananya serigala bisa tinggal bersama dengan domba. Domba kan makanan empuknya serigala kan. Lalu kemudian anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama. Tidak pernah ada sejarahnya singa termasuk anaknya makan rumput. Bukan, singa itu bukan herbivora, itu karnivora itu. Tapi kok bisa dengan lembu makan rumput sama-sama? Dan seterusnya, ada beberapa contoh lagi yang memang bertolak belakang. Nah, firman Tuhan yang datang kepada Yesaya sebenarnya mengingatkan kita juga. Mengapa kita banyak yang seperti dalam tanda petik karnivora sekarang ini?
mau memakan sesama kita. Karena kepentingan kita dan karena kita terlalu rakus dan terlalu memikirkan untuk diri kita sendiri. Padahal ketika firman Tuhan itu datang kepada Yesaya, sebenarnya kita mau diingatkan dari beberapa ayat ini bahwa Tuhan itu sebenarnya adil sekali. Dia sudah menetapkan bahwa kita makan ini, saudara kita makan ini. Tapi mengapa dalam kehidupan ini kita tidak pernah puas dengan yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan berikan kepada sesama kita, mau juga kita ambil. Akhirnya akan terjadi yang seperti ini terus dalam kehidupan kita, dimanapun. Termasuk dalam persekutuan. Termasuk dalam pelayanan ibadah kita. Ada banyak hal saudara-saudara di mana kita tidak lagi bisa membangun sebuah keharmonisan kehidupan. Firman Tuhan menantang kita. Serigala dengan domba bisa hidup bersama-sama ketika tahu bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan dan makanan masing-masing bagi mereka itu cukup. Kita juga bisa membangun sebuah keharmonisan kehidupan ketika kita tahu bahwa berkat Tuhan cukup bagi saya dan pasti cukup bagi saudara saya. Tidak mesti harus kemudian ke sana dan itu yang di sana ke sini. Tidak mesti. Kehidupan kita sungguh akan terbangun dengan baik saudara-saudara ketika roh Tuhan itu ada pada kita. Hikmat dan pengertian serta kekuasaan itu muncul karena pengertian kita yang baik di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, itu hanya bisa terjadi ketika betul-betul kita memaknai kehadiran kita, terutama dalam peringatan Minggu Advent yang kedua ini, untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir itu sebenarnya di ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ketika kita menyadari kehidupan kita dan kita membangun kehidupan ini berdasarkan kepentingan Tuhan di dalamnya, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi cahaya yang bisa dipandang orang dari sudut-sudut kegelapan kehidupan mereka. Saudara, peringatan Minggu Advent yang kedua ini dengan tema pertobatan dalam penantian. Mari kita merenungkan semua hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata lebih banyak persoalan kehidupan kita selama ini terjadi hanya karena kita mengabaikan kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan lebih mengedepankan apa yang kita mau, apa yang kita rasakan dan pikirkan sendiri, apa yang kita rencanakan sendiri untuk masa depan kita. Persoalan ternyata awalnya dari sini. Mari kita renungkan itu, supaya dalam kehidupan kita ke depan, untuk menanti baik kelahiran Yesus maupun terutama untuk kedatangan yang kedua kali, kehidupan kita sungguh-sungguh terbangun dalam sebuah penantian akan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa dalam diri dan hidup kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Saat teduh kita saat ini mengingatkan kita semua untuk melihat kembali ke belakang hidup kita dan terus menjalani hidup ini ke depan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa tepat hari ini PWGT berulang tahun yang ke-56 dan saat ini kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun PWGT. Jemaat disilakan berdiri menyanyikan Mars PWGT dipandu oleh Nyonya Noviana Barapadang.
bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT, jayalah, jayalah. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam tiup lilin dan pemotongan tumpeng. Saya mengundang Bapak Pendeta Petrus Tangkialo untuk bergabung di tengah. Kemudian Ketua PWGT Jemaat Rama Nyonya Rosalia Sambo, Ketua PKBGT Jemaat Rama Bapak Albert Wensi, perwakilan dari PPGT Jemaat Rama, dan perwakilan dari SMGT Jemaat Rama. Disilakan. Perwakilan dari PPGT. Mari jemaat kita berdiri, kita menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun PWGT. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur PWGT. Panjang umurnya. Panjang umurnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup Potong tumpengnya. sekarang juga sekarang. Bagi tumpengnya. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga.
Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Silakan duduk jemaat. Sekali lagi selamat ulang tahun buat PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT, Jayalah PWGT. damai di hati. Terima kasih. Menyanyikan himne PWGT, jemaat disilakan berdiri. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja. Menjadi pelayan dan teman sekerja Allah, kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Silakan duduk. Terima kasih kepada Ibu Noviana Barat Padang. Dipersilakan paduan suara jemaat ramah, dan paduan suara ini akan mengikuti Pesparawi Natal di Toraja Utara beberapa hari ke depan ini. Kita seluruh jemaat terus mendoakan dan mendukung mereka dalam segala hal untuk kegiatan yang akan diikuti nantinya. Disilakan paduan suara jemaat ramah. Sambil paduan suara membawakan pujiannya, di hadapan kita ada kotak yang akan kita dukung bersama untuk tim dan paduan suara jemaat ramah. Terima kasih.
Saudara-saudara, karena minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, maka mari kita mendengar untuk persiapan kita di rumah sebelum tiba pada perjamuan kudus itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadirat Allah, menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Itu persiapan kita menuju minggu depan dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Mampukan kami semua untuk terus menjalani hidup kami untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini, mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang berbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau menguatkan setiap saudara dan orang tua kami yang sakit Tuhan, agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa mendoakan yang berduka cita di dalam kehidupan keluarga Bapak Yohanes Tanan. Orang tua telah meninggal dunia di Toraja Utara pada hari Kamis tanggal 1 Desember ini. Biarlah Tuhan berkenan menghiburkan dan menguatkan mereka. Perjalanan kehidupan serta pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ke depan ini Tuhan juga berkati. Agar kami menjalani baik bentuk kehidupan kami maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat bukan berdasarkan hikmat kami sendiri, tapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Roh Tuhan ada pada kami. Dan kami terus menjalani semua bagian itu sehingga ketika kami sanggup dan bisa menjadi berkat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi semua orang di sekitar kami. Penderitaan pergumulan yang dihadapi setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan, dapat terjawab oleh karena kehadiran kami yang sungguh-sungguh menantikan dan merindukan kehadiran Allah melalui hidup kami dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan keadilan, kebenaran, persaudaraan, mendirikan kemanusiaan yang lebih baik. Dan di dalam semua itu kuasa dan berkat Tuhan tetap dinyatakan. Kami mau berdoa, mendoakan persiapan yang dilakukan oleh paduan suara jemaat untuk mengikuti Pesparawi di Toraja Utara
Berkati semua ini Tuhan agar boleh berjalan dengan baik. Kami punya pergumulan, kami punya penderitaan Tuhan. Kami punya banyak hal dalam diri kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Menghadapi begitu banyaknya tantangan dalam kehidupan kami hari-hari ini pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Agar dalam pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, kami terus merasakan kehadiran-Mu untuk menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa apapun bentuk kesalahan kami, apapun bentuk kekurangan kami, Tuhan terus akan menuntun kami untuk terarah kepada bagian-bagian di mana Tuhan menyayangi kami, Tuhan memperlihatkan jalan terbaik bagi kami, sehingga di dalamnya kami terus menyatakan syukur dan puji kepadamu. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Kami berdoanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 4 Desember 2022. Yang pertama, kebaktian insidentil. Kebaktian insidentil kelompok 7 di rumah keluarga Slarmanat pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 19 WITA. Yang kedua, keluarga Yan Samperompon kelompok 4 pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 18 WITA. Yang ketiga, keluarga Lewi Tiku Padang kelompok 4 pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 18. Pernikahan. Rencana pemberkatan nikah pasangan yang pertama, Boas Deno Slarmanat dengan Nur Aina Fatima akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 pagi. Konvokator kelompok 7 dan pianis Nyonya Crispin Tena. Pasangan yang kedua, Herianto 1 dengan Meti Kondobone akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 11 siang. Konvokator kelompok 8 dan pianis Olga F. Pagiling. Yang ketiga, perjamuan kudus. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 di semua jam kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus. Untuk kebaktian jam 9 pagi tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing bagi yang tidak sempat hadir di gereja. Warga jemaat yang sudah disidi atau baptis dewasa dan tidak terkena disiplin gerejawi harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang keempat, katekisasi. Peneguhan sidi atau baptis dewasa katekisasi reguler 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 9 pagi. Bagi yang belum memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran dan surat baptis agar segera memasukkannya. Yang kelima, paduan suara jemaat Rama. Mari mendukung dalam doa tim paduan suara jemaat Rama yang akan mengikuti Festival Paduan Suara Natal yang kedua di Toraja Utara pada tanggal 14 sampai 18 Desember 2022 di Rantepao, Toraja Utara. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 18 Desember 2022 pada ibadah jam 9 direncanakan akan dilaksanakan baptisan kudus reguler. Bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya, dapat memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Percakapan pastoral dengan kedua orang tua akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 10 pagi. Yang ketujuh, pencarian dana permintaan sumbangan. Apabila ada pencarian dana atau permintaan sumbangan dari luar maupun dari dalam jemaat dalam bentuk apapun, agar sepengetahuan atau dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMG,
jangan langsung ke warga jemaat. Surat permohonannya hendak diketahui oleh BPS atau wilayah dan BPK Makassar Tengah kalau permintaan dari luar jemaat. Dan satu tambahan warta, tim paduan suara jemaat Rama akan mengadakan penjualan coto daeng wulan dengan harga 25 porsi. Bagi Bapak Ibu yang mau suaranya seperti anggota paduan suara, mari kita menikmati coto daeng wulan yang akan diadakan sebentar di samping depan sekret PKB. Demikian penekanan warta jemaat. Saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita mendengar petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah dalam pertobatan, dan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dengan memuji Tuhan, perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh